Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidin al-kiram. Ismi Anissa Lutfiah Mahdi. Saya mahasiswa STI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Saya membuat video ini sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendalaman Bahasa Arab MI MTS MA. Nah, jadi nanti di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang pembelajaran bahasa Arab di MI kelas 3 khususnya ya. Saya mau tunjukin ke teman-teman buku panduan yang sangat rekomendasi untuk kalian gunakan selama pembelajaran bahasa Arab di MI khususnya kelas 3 ini ya. Bukunya adalah seperti ini yang ada di gambar. Itu merupakan buku paket dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, buku ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang mengajar di MI ya. Nah, sebelum berlanjut kepada pembahasan berikutnya, saya juga mau bahas dulu daftar isi atau tema-tema yang akan dipelajari dalam buku ini selama 1 tahun ke depan. Di sini isinya itu ada 6 bab, atau 6 tema yang bisa menjadi acuan untuk pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Nah, di antaranya yang 6 itu ada Al-Mawadud Dirosiyah, kemudian Asmaul Hayawanat, Al-Amrodu, Ar-Riyadoh, Al-Asdiqoi, dan Al-Hadiqoh. Nah, dari 6 tersebut saya akan mengambil satu judul yang saya gunakan untuk menjelaskan contoh-contoh pembelajaran ke depannya. Nah, di sini saya akan mengambil judul materi yang pertama, yaitu Al-Mawadud Dirosiyah ya. Artinya jadwal pelajaran. Nah, sebelum berlanjut kepada pembelajaran, kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari setiap bab yang akan kita bahas. Nah, di sini karena bab pertamanya itu Al-Mawadud Dirosiyah, maka tujuan pembelajaran yang menjadi acuan kita agar yang menjadi target kita sebagai seorang pendidik, yang pertama yaitu pendidik harus mampu memahami dan menganalisis kebahasaan bunyi, kata, dan makna dari teks yang disajikan yang berasal dari tema Al-Mawadud Dirosiyah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan siswa mampu atau memiliki keterampilan untuk mendemonstrasikan dan menyajikan hasil analisis dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Mawadud Dirosiyah. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang digunakan ya sebagai salah satu bentuk target pencapaian kita sebagai seorang pendidik. Nah, baik, berikutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, maka kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai langkah-langkah agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Dalam buku ini juga disajikan step by step atau langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud. Yang pertama ada penyajian teks, yang kedua ada pengenalan mufrodat, pemahaman terhadap susunan kalimat. Nah, itu merupakan langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua ada memahami teks dan latihan terbimbing. Kemudian langkah yang ketiga ada produksi teks secara individu, dan langkah yang keempat ada produksi teks secara kelompok. Nah, langkah-langkah ini dapat kita gunakan sebagai bahan untuk kita mencapai tujuan pembelajaran. Teman-teman, berikutnya ada penyajian teks. Sebagaimana langkah awal yang tadi disebutkan adalah penyajian teks, maka di sini dalam buku ini juga telah disajikan sebuah teks. Nah, si pendidik itu memerintahkan siswa untuk membaca teks yang telah disajikan. Nah, bisa dengan cara membaca secara individu, atau bisa juga dengan cara seorang guru menyebutkan, kemudian siswa mengikuti atau mengulang apa yang dibacakan oleh guru. Contoh di sini ada Hayya naqra, Ismi Khalil. Nah, bisa siswa mengucap ulang apa yang diucapkan oleh guru. Ismi Khalil, ana tilmidun, hadza huwa ajadwalu dirasi, al-yaum yaumul itsnain, fi yaumil itsnain darsul Quran wal hadis,
fi yaumi tsulasa darsul aqidah wal akhlaq. Hadza kitabul lughatil arabiyyah. Nah, itu salah satu contoh penyajian teks yang mana siswa diperintahkan untuk membaca teks tersebut. Kemudian di slide berikutnya, di sini ada beberapa gambar buku yang mana di dalam jilid buku tersebut sudah ada judul yang berbahasa Indonesia, dan di bawahnya ini ada teks bahasa Arab dari buku yang ditampilkan tersebut. Nah, dari sini guru membacakan bahasa Arab dari setiap mata pelajaran yang ada dalam gambar sambil menunjuk gambar buku tersebut. Kemudian siswa diminta untuk mengulanginya. Nah, kita bisa menggunakan media infocus untuk menayangkan beberapa buku yang ada di depan ini. Kemudian sambil menunjuk gambar dari buku tersebut, sambil kita sebutkan bahasa Arab dari buku tersebut. Contohnya di sini ada buku Al-Quran dan hadis. Nah, maka tugas kita adalah menunjuk gambar buku Quran hadis itu sambil membacakan bahasa Arab dari buku tersebut. Contoh, Darsul Quran wal hadis. Darsul Quran wal hadis. Setelah kita membaca, maka kita meminta siswa untuk mengucap ulang apa yang kita baca. Kemudian di bawah itu ada buku ilmu pengetahuan alam, Darsu Al-Ulumut Tabi'iyah. Darsu Al-Ulumut Tabi'iyah. Sambil kita menunjuk bukunya, sambil kita ucapkan bahasa Arabnya, maka kita tidak perlu membaca atau menyebutkan terjemahan dari bahasa Arab yang kita baca. Akan tetapi kita langsung saja tunjuk buku yang sudah disediakan dalam gambar ya, yang sudah disajikan dalam bentuk gambar, yang mana di dalam gambar tersebut sudah tersedia atau sudah tertera judul dari buku tersebut yang berbahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu menyebutkan terjemahannya ya. Nah, berikutnya setelah setelah kita menjelaskan mufrodat dari beberapa buku yang ada di sini, itu pelajaran ya. Setelah kita memberikan mufrodat tentang pelajaran-pelajaran yang ada di kelas, nah di sini ada salah satu bentuk latihan siswa untuk berbicara dengan mengucapkan percakapan pendek yang terdapat dalam contoh berikut ini. Nah, jadi di dalam buku ini disajikan sebuah percakapan ringan untuk mengimplementasikan kosakata yang tadi telah dibahas itu ke dalam sebuah percakapan. Nah, ini juga berfungsi untuk melatih maharatul kalam seorang siswa ya. Nah, contohnya di sini ada sebuah percakapan, Madar soalan, jawabannya al-lughah al-arabiyyah. Nah, percakapan ringan ini bisa dicontohkan atau diperintahkan kepada siswa untuk meniru atau untuk mengucapkan percakapan yang ada dalam teks ini ya. Contohnya kita pinta 2 orang siswa untuk maju ke depan, ada A dan B. Nah, kita menyuruh si A untuk menjadi penanya dan si B untuk menjadi yang menjawab. Lalu kita perintahkan atau kita perlihatkan sebuah buku yang judulnya itu Al-Quran Hadis. Maka siswa yang bertanya hanya perlu menanyakan ma dar soalan, jawaban dari si penjawab adalah sesuai dengan buku yang ditunjukkan oleh temannya itu. Ada soalan al-lughah al-arabiyyah, bisa seperti itu dan terus berulang-ulang dengan mengganti contohnya atau mengganti buku yang akan dijadikan sebagai jawabannya itu ya. Nah, kemudian untuk melakukan evaluasi dari satu bab yang sudah kita bahas, di sini kita bisa menyajikan sebuah teks. Nah, di dalam buku ini disajikan sebuah teks percakapan antara 3 orang. Ya, siswa diminta untuk menyimak isi dari percakapan tersebut. Apabila ada yang tidak difahami atau mufradat yang mungkin belum diketahui sebelumnya, itu bisa ditanyakan di saat menyimak percakapan ini. Karena nanti di depan akan ada beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh siswa apabila siswa tersebut menyimak teks yang disajikan sebelumnya. Maka di dalam penyajian teks yang ini, itu siswa diminta untuk benar-benar menyimak dengan baik apa yang ada dalam teks tersebut. Nah, sebagaimana tadi telah dikatakan, di depannya akan disajikan sebuah pertanyaan. Nah, di dalam buku ini juga disediakan 5 pertanyaan, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab ketika siswa sudah menyimak teks yang disajikan sebelumnya. Di sini ada
ma darsu fi yaumil itsnin. Nah, bisa saja seorang siswa menjawab tanpa melihat teks. Misalkan jawabannya sesuai dengan pelajaran dia di sekolah. Fi yaumil itsnin, fi yaumil itsnin al-jadwalu dirasi huwa al-lughal arabiyyah. Contoh. Padahal di dalam teks hari Senin itu adalah pelajaran darsul fiqhi. Gitu ya. Jadi walaupun jawabannya memang benar tetapi tidak tepat karena di dalam teks pelajaran hari Senin itu bukan lughah arabiyyah melainkan darsul fiqhi. Seperti itu ya. Jadi benar-benar kita tekankan kepada siswa untuk menyimak teks yang kita sajikan. Apabila pertanyaan-pertanyaan yang disajikan ini terjawab benar oleh siswa, mayoritas seluruh siswa yang ada dalam kelas tersebut menjawab benar seluruh pertanyaan, berarti dapat dikatakan bahwa mereka sukses menyimak teks yang disajikan oleh kita. Nah, mungkin teman-teman sedikit saja yang bisa saya jelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab di MI kelas 3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.